Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Pertama, pengertian dari perkembangan. Perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibanding keadaan yang sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang jauh berbeda. Kedua, pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan meningkatnya ukuran tubuh kita. Contoh dari pertumbuhan ialah bertambahnya berat badan kita dan ukuran tinggi badan kita. Ketiga, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, perbedaannya dari sifatnya. Kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Artinya, pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur. Kedua, yaitu ada objeknya. Pertumbuhan objeknya berupa fisik, sedangkan perkembangan objeknya berupa fungsional, fisik, dan psikologis kita. Lalu ketiga, ada waktunya. Waktu untuk pertumbuhan yaitu sampai batas usia tertentu, biasanya di usia 20 sampai 22 tahun. Sedangkan perkembangan tiada batasnya, atau perkembangan itu sampai akhir hayat. Ketiga, ada kenampakan, yaitu pertumbuhan itu konkret, tidak bisa diganggu gugat, sedangkan perkembangan itu bersifat abstrak. Lalu perubahannya yaitu pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan perkembangan bersifat reversible atau dapat kembali ke bentuk awal. Lalu yang terakhir dari perbedaannya adalah indikatornya, yaitu perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk ukuran atau satuan yang akurat, yaitu dengan cara kita mengukurnya menggunakan suatu alat. Sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan, yaitu melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dinyatakan dalam satuan apapun. Lalu yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu pertama ada faktor internal atau alami, hereditas, yaitu faktor yang menetapkan bawaan genetik seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal keluarga itu melalui nilai kepercayaan dari adat istiadat dan pola spesifik dari interaksi komunikasi di lingkungan tersebut. Lalu ada fakta-fakta yang penting tentang perkembangan. Di antaranya, 1. Dasar permulaan adalah kritis. Kedua, peran kematangan dan belajar sangat penting. Ketiga, perkembangan mengikuti pola yang tertentu dan dapat diramalkan. Keempat, semua individu itu berbeda. Kelima, perkembangan dibantu oleh rangsangan. Lalu, dasar hukum perkembangan yang pertama ada hukum konvergensi. Lalu kedua
ada hukum mempertimbangkan dan mengembangkan diri. Ketiga, ada hukum masa peka. Keempat, ada hukum kesatuan organis. Kelima, ada hukum rekapitulasi. Keenam, ada hukum tempo dan ritme. Lalu, yang terakhir, saya akan membahas hasil analisis saya terhadap video perkembangan bayi dari usia 1 sampai 12 bulan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan video tersebut, proses perkembangan anak itu memiliki proses yang panjang. Jadi tidak langsung atau instan. Karena bayi akan berkembang setiap bulannya. Mulai dia bisa tengkurap, dia berjalan, dan lain sebagainya. Dan tidak ada bayi ataupun anak yang memiliki proses perkembangan, karena setiap individu pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, dan proses itu seperti fakta penting dalam tahapan perkembangan menurut Hurlock, bahwa perkembangan mengikuti pola tertentu yang sudah diramalkan. Artinya, perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir di kaki. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.